wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Fisika Komputasi kelas Padam ingin menjelaskan dan mempresentasikan hasil kerja kami. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Di sini ada saya, Syahin Fanzalani, NPM 230624511. Lalu ada saya, Kiana Prameswari dengan NPM 23062464046. Lalu ada saya Muhammad Zain Rizky Pratama dengan NPM 2306261500. Lalu ada saya Muhammad Farhan dengan NPM 2306 1510 Jadi, di sini outline-nya ada problem, analisis gaya dan torsi, matriks, juga skrip penyelesaian. Nah, di sini problemnya itu kita akan mengamati gaya dari struktur jembatan ini. Terus next, di sini secara keseluruhan kita bagi menjadi uh, analisis gaya pada vektor X dan Y. Untuk Fx yaitu ada H2 min H3 atau sama dengan H2 sama dengan H3. Lalu untuk yang vektor Y-nya itu ada sigma Fy sama dengan V2 plus V3 min W atau beban yang ada di tengah sama dengan 0. Next, di sini saya akan meninjau jembatan dari sisi sebelah kiri. Yang pertama itu kita membagi ke beberapa titik. Yang pertama saya akan tinjau dari titik D. Di sini kita bagi dua menjadi vektor X dan vektor Y. Untuk vektor untuk gaya di Y terhadap D-nya itu ada di F dA sin theta plus V V2 sama dengan 0. Dan untuk gaya D terhadap X-nya itu ada di F DE plus H1 plus F DA cos theta sama dengan 0. Untuk kesamaan tiganya itu kita tinjau dari titik A. Untuk gaya A terhadap Y-nya itu ada F AB sin theta plus F AE sama dengan 0. Dan untuk F A terhadap vektor X-nya itu ada F AB min F AD cos theta sama dengan 0. Dan untuk kesamaan empatnya itu ada di titik E. Kita tinjau di F terhadap Y itu ada FEA plus FEB sin theta sama dengan 0. Dan untuk di FXE-nya itu ada E, min FED plus FEB cos theta plus FEF sama dengan 0. Lalu di persamaan 5 itu kita tinjau dari titik B itu untuk eh, FB terhadap X-nya itu seperti yang tertulis. Untuk persamaan 6 dan persamaan 7-nya juga sama. Dan terakhir ini ada peninjauan gaya dari si torsinya, yaitu sigma tau D sama dengan V2L min WL2 min WL per 2 sama dengan 0, atau bisa disebut sigma tau D sama dengan V2 min W per 2 sama dengan 0. Oke, kemudian saya akan meninjau jembatan sebelah kanan. Di persamaan 9 sini kita akan meninjau titik H terhadap Y-nya. Dapat disimpulkan bahwa V3 sama dengan min FHC sin theta. Di persamaan 10 kita meninjau gaya yang bekerja pada titik H dalam sumbu X. Dan dapat kita dapatkan bahwa FHG plus H3 sama dengan min FHC cos theta. Di persamaan 3 kita meninjau gaya yang bekerja pada titik E terhadap sumbu Y. Dan kita dapatkan bahwa FC FCG sama dengan min FCH sin theta. Di persamaan 12 kita meninjau gaya yang bekerja pada titik G terhadap sumbu Y dan kita dapatkan FGC sama dengan min FGB sin theta. Di persamaan 13 kita meninjau gaya yang bekerja pada titik G terhadap sumbu X dan kita mendapatkan bahwa FGF min FGH sama dengan min FGB cos theta. Persamaan 14 kita meninjau gaya yang bekerja pada titik B terhadap sumbu Y dan kita mendapatkan bahwa FBF sama dengan min FBE sin theta plus FBG sin theta. Lanjut. Persamaan 15 kita meninjau gaya yang bekerja pada titik B terhadap sumbu X dan kita mendapatkan bahwa min FBA plus FBC sama dengan FBE cos theta min FBG cos theta. Persamaan 16 kita meninjau gaya yang bekerja pada titik F terhadap sumbu Y dan kita mendapatkan bahwa FFB sama dengan W. Di persamaan 17 kita meninjau gaya yang bekerja pada titik F terhadap sumbu
X dan kita mendapatkan bahwa FFG sama dengan F FFE. Dan kita dapat meninjau juga momen torsi yang ada di titik H, yaitu sigma tau H sama dengan V3 min W per 2 sama dengan 0. Next. Lanjut di sini ada matriksnya itu dari H2 sampai dengan M2 yang dimana M2 ini sebagai X-nya. Ya lanjut. Baiklah, selanjutnya akan kita tinjau terkait skrip penyelesaian dari sistem persamaan linear jembatan atau teras yang sebelum kita telah ditinjau. Di sini kita mendefinisikan bahwa sebenarnya beban yang daripada W itu adalah bernilai 10 newton. Di sini terus selanjutnya itu tersebut adalah solusi satu solusi khusus untuk metode ini. Baik, kesananya di sini juga kita mendefinisikan daripada gaya-gaya yang telah disebutkan sebelumnya dalam bentuk transpose yang nanti akan dikonstruksi di matriks F sebagai koefisien dari gaya-gaya yang bekerja pada sistem persamaan linear di jembatan yang kita tinjau. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Oke, mungkin tambahan untuk tadi square root 3/2 itu adalah suatu pendekatan yang kita lakukan untuk mengestimasi bahwasannya sudut theta yang terbentuk adalah 60 derajat dengan sistem segitiga-segitiga yang kita separasikan itu berbentuk segitiga siku-siku. Sehingga nanti jika dijumlahkan salah satu sudut juga ada yang bernilai 30 derajat. Di sini kita punya matriks F sebagai koefisien gaya dari sistem persamaan linear yang kita punya sebelumnya dan juga N sebagai hasil dari sistem persamaan linear yang ada dengan satu solusi unik yaitu adalah W. Selanjutnya di sini juga kita harus mendefinisikan suatu matriks X sebagai template untuk kita tinjau lebih lanjut dengan metode Kramer. Oh ya, sebelumnya kita akan meninjau solusi dari sistem persamaan linear ini dengan metode Kramer. Yang pertama kita akan melakukan tes atau uji bahwasannya apakah matriks F ini bersifat singular atau tidak secara determinannya. Jika iya, maka dia tidak memiliki solusi unik yang itu bermakna kalau kita itu tidak bisa meninjaunya dengan metode Kramer. Dengan solusinya nanti kalau kita tetap tinjau akan menghasilkan nilai yang A hingga dengan tinjau T hingga. Di sini kita juga karena mendapatkan kalau matriks F bukan matriks singular, kita juga bentuk dari matriks F adalah persegi dan juga N adalah persegi, maka kita bisa lanjutkan ke metode Kramer. Di sini kita melakukan iterasi atau otomasi untuk melakukan determinan dengan nilai per kolom daripada matriks determinan F ini akan kita ganti dengan nilai dari matriks N. Kita definisikan ulang di sini dengan F adalah matriks F, B adalah matriks dari N atau solusinya tadi. Terus selanjutnya kita masukkan dari kolom-kolom determinan matriks F ini dengan nilai dari matriks N atau kita definisikan sebagai B. Maka nanti kita dapat definisi baru untuk matriks determinan kita dari apa namanya dari matriks F tadi. Lalu kita akan meninjau ulang ke persamaan X dari matriks yang sudah kita siapkan sebelumnya untuk menentukan solusi untuk daripada sistem persamaan linear dari jembatan kita sebelumnya. Oke, bagi kali. Oke, untuk selanjutnya di sini ada hasil yang akan kita definisikan sebagai eh, beberapa variabel yang telah kita tinjau sebelumnya di tinjauan gaya, yang itu didefinisi sebagai besar gaya F, yang itu mungkin eh, bisa kita dapatkan hasilnya. Di sini ada H2, P2, P3, HD, dan seterusnya. Nanti dilakukan sebanyak iterasi yang kita definisikan dari 1 hingga 18 kali. Boleh lanjut. Oke, di sini adalah hasil yang kita dapatkan dari tinjauan metode Kramer untuk menyelesaikan eh, persamaan linear dari jembatan yang kita tinjau sebelumnya dengan H2 dengan nilainya itu minus 3,6 1025 Newton, P2 dengan nilai 5 Newton yang itu sama dengan V3, mengartikan kalau dari gaya-gaya yang bekerja pada mereka adalah nilainya 5 Newton. Nah, seterusnya di sini ada PAD minus 18,879 Newton. Ini kita dapatkan solusi juga di sini ada untuk M1 dan juga M2 dengan nilai minus 10,67497 Newton dan juga 11,67878 Newton. Dan
Sekian mungkin dari apa namanya pemaparan dari skrip yang kita gunakan untuk meninjau solusi dari sumber persamaan linear di jembatan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.